Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya rindu lagi untuk terus boleh mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus satu topik yang seringkali ini menjadi pergumulan bahkan pertanyaan banyak orang Kristen. Apakah bukti konkret dari Alkitab bahwa orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat terima secara pribadi dalam hati, nama mereka tercatat di surga? Atau dalam pengertian yang lain, seringkali ada muncul datang pertanyaan kepada saya, Pak Tony, apa garansinya? Apa bukti konkretnya? Saya yang sudah bertobat terima secara pribadi dengan sungguh-sungguh ini, pasti masuk surga. Alias nama saya jelas-jelas nyata-nyatanya ada di surga. Memang untuk itu Bapak Ibu Saudaraku, saya akan menjelaskan buat kita supaya kita makin yakin bahwa pertobatan kepada Kristus itu bukan hanya sekedar ya pengharapan yang kamu pelajari. Itu bukan hanya sekedar pengharapan yang tanpa kepastian. Hai, pertobatan kepada Kristus adalah pengharapan yang ya dan amin. Artinya apa? Dapat dibuktikan, dapat diuji, dan dapat dipegang, dapat diyakini, dan dapat dihidupi. Memang untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau menjelaskan dari perspektif Alkitab kita. Apa sih bukti-bukti konkret dari Alkitab yang menyatakan bahwa setiap kita yang sudah sungguh-sungguh bertobat terima secara pribadi, ya, dan yang terus-terus mengalami perubahan dan pembaharuan dari waktu ke waktu, so pasti Bapak Ibu dan saya, nama-nama kita tercatat di surga. Nah, yang pertama Bapak Ibu, mari kita lihat dulu Lukas pasal 10 ayat 20. Di sana dikatakan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Lukas pasal 10 ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu kita sungguh-sungguh dan serius bertobat dan terima Yesus secara pribadi di dalam hati kita, lalu kita berucap dalam mulut kita, dan iman kita arahkan kepada Kristus. Dikatakan di sana, ya, namamu terdaftar di surga. Pertanyaannya, emang Pak Tony, nama setiap kita itu Tuhan tahu, Tuhan apa, Tuhan ingat? Tahu lah. Karena Tuhan kita itu maha kan? Maha tahu, maha kuasa, maha menghafal, maha mengetahui nama setiap orang yang dia ciptakan ke dunia ini, nama setiap orang yang telah meninggalkan dunia ini. Jadi nggak usah khawatir tentang daya ingat Tuhan. Daya ingat Tuhan itu melebihi daripada daya ingat kita. Kalau daya ingat kita itu terbatas, seturut dengan usia kita kan. Tapi kalau daya ingat Tuhan unlimited, tidak ada batasnya. Jadi artinya orang yang sudah mati di liang kubur sekalipun, yang sudah menjadi debu dan tanah, Tuhan juga tahu nama mereka, Tuhan juga masih ingat nama mereka. Bahkan Tuhan juga maha tahu siapa kita, di mana kita lahirnya, dan apa nama kita. Jadi, walaupun misalkan seseorang itu lahir di benua Amerika sana, lalu kita di Indonesia, ya, lalu ada di Afrika sana, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, kalau kita sudah sungguh-sungguh bertobat terima secara pribadi, Tuhan mencatat, Tuhan mereka, Tuhan mengingat nama setiap kita. Dan itu semuanya sudah dia catat baik-baik, dia sudah salin baik-baik.
Dan daftar semua kita yang sudah sungguh-sungguh bertobat secara pribadi, Tuhan sudah punya catatannya. Maka Bapak Ibu, kalau belum sungguh-sungguh yakin bertobat terima secara pribadi, ayo buru-buru cepat-cepat bertobat terima secara pribadi atau lahir baru. Supaya namamu langsung dicatat, ditambahkan Tuhan dalam daftar absensi, dalam daftar lisensi Tuhan di surga sana. Jelas ya? Karena untuk itu dikatakan dalam Injil Lukas, ya, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada tercatat di surga. Jadi kalau kita lihat di sini, ada banyak orang Kristen hari-hari ini sudah begitu bangga dan merasa dirinya hebat karena bisa mengusir setan, karena bisa melakukan mujizat, karena bisa menjadi peramal. Atau menjadi penubuator palsu. Bangga sekali. Padahal seharusnya kebanggaan kita itu bukan karena mampu mengusir-usir setan. Bukan karena mampu melakukan mujizat. Bukan karena kita hebat menubuatkan A menjadi X, X menjadi Q. Bukan. Tapi ada karena namamu tercatat di sorga. Artinya apa? Adakah engkau sudah sungguh-sungguh bertobat terima secara pribadi? Maka bagi saya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan pernah pakai saya dulu sampai hari ini, dengan kasih kuasanya, mengusir setan, mendoakan orang yang sakit sembuh, menyampaikan firman Tuhan, isi hati Tuhan, seturut dengan rencana Tuhan, seturut dengan waktunya Tuhan, dan itu terjadi. Berarti kan bicara masalah nubuatan. Saya tidak pernah merasa diri saya hebat tuh. Saya tidak pernah merasa menjadi orang yang petantang petenteng. Lalu bolak-balik itu aja yang diseringkan di YouTube. Kebanggaan kita itu bukan di situ. Masih ingat Bapak Ibu Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23? Orang yang bernubuat disikat oleh Tuhan, disingkirkan oleh Tuhan, diusir oleh Tuhan, tidak masuk surga karena nubuatan mereka palsu. Orang yang mengusir setan juga apa? Ditolak oleh Tuhan. Dituduh Tuhan pembuat kejahatan. Bahkan tidak masuk surga. Karena kuasa mereka pakai untuk mengusir setan juga adalah pakai kuasa setan yang sama juga. Orang yang melakukan mujizat, orang melakukan kesembuhan palsu, ditolak Tuhan juga. Dituduh Tuhan pembuat kejahatan. Bahkan Tuhan katakan, gue nggak kenal lo, kata Tuhan. Bahkan tidak masuk surga. Jelas itu dalam Matius pasal 7. Nanti Bapak Ibu saudara baca. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Jelas terang benderang di situ. Itu nabi-nabi palsu. Dan fenomena itu muncul saya lihat di zaman ini. Mereka rasanya sudah begitu hebat, merasa sudah begitu bangga. Cilakanya jemaat-jemaat mencari kayak gitu-gituan. Jadi artinya apa? 11-12 kan? Pemimpinnya juga begitu, jemaatnya juga mau dibodoh-bodohin. Itu masalahnya. Padahal menurut Alkitab dalam Lukas 10 ayat 20, yang harusnya menjadi kebanggaan dan syukur dan sukacita kita itu adalah karena nama kita tercatat di surga. Selesai. Artinya, karena kita sudah sungguh-sungguh bertobat tidak main secara pribadi. Itu. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Janganlah mengejar nubuatan-nubuatan palsu bohong. Janganlah mengejar kuasa-kuasa pengusir setan yang bohong. Janganlah mengejar mujizat-mujizat kesembuhan bohong. Tapi kejarlah Kristus. Dengan cara apa? Sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus secara pribadi dalam hati. Untuk itu saya lebih senang mengajarkan jemaat. Secara terus-menerus mereka apa? Mengejar Kristus dan kebenaran.
Wahyu 20 ayat yang ke 11 sampai 15. Wahyu pasal 20 ayat 20. Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dia yang duduk di atas, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempat. Ayat 12, dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga semua kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab itu. Ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatan. Ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Ayat yang terakhir 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya kira makin jelas nih. Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Setiap orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat terima secara pribadi dalam hati dan mewujud nyatakan buah atau bukti-bukti pertobatannya dengan perubahan sikap, tingkah laku, karakter, dan pengalaho atau perilaku. Maka orang ini nggak usah ragu, nggak usah takut. Namamu sudah tercatat di dalam kitab kehidupan yang tidak lain. Kitab yang hanya Tuhan yang pegang. Kitab yang hanya Tuhan yang telah menulis dan mendaftarkan nama kita di sana. Jadi setiap orang yang sudah tertulis namanya di dalam daftar kitab, daftar nama yang dimiliki oleh Tuhan itu, dikatakan setiap nama mereka yang sudah tertulis namanya daftar, dalam daftar absensi, kira-kira begitu ya. Pertobatan kepada Tuhan itu dikatakan, kalau sudah ada namanya di situ, orang itu tidak lagi mengalami hukuman. Orang itu tidak lagi dilemparkan ke api neraka. Kecuali bagi nama-namanya yang belum tercatat di dalam kitab, di dalam daftar nama orang-orang yang sudah bertobat. Kalau namanya tidak ada di situ. Jelas sekali dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 12. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pastikan hari ini, setelah Bapak Ibu mendengarkan pengajaran ini, Bapak Ibu saudaraku, sungguh-sungguh bertobat terima secara pribadi. Terima dia sebagai Tuhan dan Selamat dalam hidupmu. Maka itulah awal mula namamu dicatat dalam kitab kehidupan. Dan itu tidak akan pernah berubah. Itu tidak akan pernah hilang. Itu tidak akan pernah hangus. Walaupun kita sudah mati meninggalkan dunia ini. Karena daftar nama kita yang ada dalam kitab kehidupan itu dipegang, disimpan, dikendalikan, dan dipegang oleh Tuhan sendiri. Sehingga apa? Waktu kita dipanggil oleh Tuhan dari dunia ini, nama kita tercatat. Tercatat dalam kitab kehidupan, artinya apa? Tercatat di dalam hati dan pikiran Tuhan. Ini bagian pertama. Yang kedua, 2 Timotius 2 ayat 19 dikatakan di sana, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. 2 Timotius 2:19. Demikian firman Tuhan, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan.
Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat ini mau menjelaskan kepada kita. Orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat tidak secara pribadi. Artinya, di dalam hidup orang ini, di dalam hati orang ini, sudah ada Kristus yang diwakili oleh Roh Kudus. Sehingga dengan demikian, Tuhan mengenal orang itu. Dan Tuhan ada di dalam diri, di dalam hidup orang itu. Maka, tidak akan mungkin orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat terhadap dalam hati. Setiap menit, setiap detik, setiap menit, hari, minggu, bulan, tahun, bertambah jahat. Bertambah rusak, enggak ada itu. Bertambah-tambah memikirkan dan melakukan dosa, enggak ada. Tapi yang jelas, makin bertambah rohani, makin banyak perubahan dalam sikap, karakter, perbuatan, tindakan. Karena dikatakan, karena setiap orang yang menyebut nama Tuhan artinya orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat tidak secara pribadi. Wajib hukumnya meninggalkan kejahatan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu mengatakan, tapi kok kenapa Pak Tony realitas yang kita lihat sehari-hari? Banyak loh yang beragama Protestan dan Katolik itu justru tidak memperlihatkan keteladanan hidup. Tidak menunjukkan karakter Kristus. Dalam pekerjaannya, dalam rumah tangga, dalam usahanya, dalam bisnisnya. Oh iya, betul, saya setuju. Kenapa itu terjadi? Karena mereka baru hanya berhenti menjadi penganut agama Protestan atau Katolik. Tapi belum sampai kepada menjadi orang Kristen, artinya orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat secara pribadi. Maka untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus. Sekali lagi saya akan terus mendorong kita. Supaya nama kita tercatat dalam kitab kehidupan alias di surga. Maka pastikan. Kalau kita sudah sungguh-sungguh bertobat tidak harus ada perubahan. Harus ada pembaharuan. Dari baik dalam berpikir, bertindak, dalam mengerjakan, melakukan segala sesuatu apa. Jadi tidak ada lagi alasan bagi kita yang sudah bertobat mengatakan, aduh Pak Tony, aku kan dari dulu begini terus. Gak mungkinlah aku berubah. Gak mungkinlah aku bertobat. Siapa bilang? Tidak ada kuasa yang lebih besar selain daripada kuasa Tuhan Yesus Kristus di bumi dan di surga yang sanggup mengubahkan hati Bapak Ibu Saudara sekeras apapun. Kenapa? Karena Tuhan Yesus dan Roh Kudus punya kuasa membolak-balikan hati dan pikiran orang, bahkan memperbaharui setiap orang. Saya sudah melihat itu waktu saya melakukan pelayanan di penjara. Saya pernah ketemu dengan seorang bapak yang notabene beliau ini dijebloskan masuk di penjara karena dia menembak kepala komandannya. Maka dia dijatuhi hukuman 30 tahun penjara. Tapi Bapak Ibu, waktu dia di penjara, dia berjumpa dengan Yesus, bertobat kepada Yesus secara pribadi dengan sungguh-sungguh. Dan sejak itu, dia mengalami perubahan, baik di hati, di pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan. Maka, narapidana yang ada di sekitarnya, melihat ada keteladanan hidup, ada perubahan hidup, ada perubahan sikap dan karakter dalam diri si Bapak. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ. Bapak ini mendorong, mengumpulkan teman-temannya narapidana yang beragama Protestan dan Katolik. Lalu mereka membuat persekutuan di penjara itu. Dan melalui perjalanan itu, dia banyak menginjili. Dia banyak memuridkan teman-temannya para narapidana. Bahkan selama Bapak itu di penjara, dia bersama dengan teman-temannya yang sudah dia injili, yang sudah dia muridkan. Mereka sampai menciptakan, menyanyikan beberapa album rohani. Dan sebelum Bapak ini keluar dari penjara, sudah pasti dia mendapatkan keringanan demi keringanan dari pihak LP. Karena ada perubahan, ada pembaharuan yang dilihat oleh pegawai lapas. Dan sebelum dia keluar dari penjara itu Bapak Ibu,
dia mengikrarkan diri, menyerahkan hidupnya untuk jadi hamba Tuhan. Dan setelah dia keluar, dia mengambil keputusan jadi pendeta. Dan sampai sekarang, beliau tetap punya hati melayani teman-temannya narapidana. Waktu saya berjumpa dengan beliau ini, lalu saya bertanya, apa yang mengubahkan Bapak menjadi seperti ini? Siapa memperbaharui Bapak? Kok bisa menjadi lebih baik? Pegawai lapas kah? Ya. Atau jeruji-jeruji yang menghalangi ruang gerak Bapak? Apakah itu yang mengubah Bapak? Saya bilang. Oh bukan Pak Tom. Yang mengubah saya adalah Tuhan Yesus bersama Roh Kudus yang telah ada dalam hati dan pikiran. Yang mau saya sampaikan lewat hal ini kepada Bapak Ibu Saudara. Sekeras apapun hati kita. Ya. Kita lahir dari keluarga budaya apapun di bawah kolong langit ini. Kristus sanggup mengubahkan, memperbaharui Bapak Ibu Saudara. Asal engkau terus-menerus punya kepekaan untuk dibimbing dan diarahkan oleh Roh Kudus itu sendiri. Yohanes pasal 10 ayat 14 berkata, "Kulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Artinya apa? Waktu kita bertobat di rumah secara pribadi, berarti Yesus di dalam hati kita yang diwakili oleh Roh Kudus. Maka kehadiran Roh Kudus dalam hati kita memimpin dan mengarahkan kita dari waktu ke waktu, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Sehingga apa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Pastilah orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat di rumah secara pribadi, pasti lebih baik. Pasti makin mengalami pembaharuan dan juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk itulah namanya wajar, namanya pasti data di surga. Yohanes pasal 6 ayat 39 sampai dengan 40. Dikatakan di sana Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yohanes pasal 6 ayat 39 sampai dengan 40. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Ayat 40, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus maksudnya, beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Apa yang bisa kita belajar Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus lewat Yohanes pasal 6 ayat 39 sampai dengan 40? Ini bicara tentang jaminan, ini bicara tentang proteksi, ini bicara tentang garansi. Bahwa orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat tidak hanya secara pribadi di dalam hatinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan di sini. Mereka itu semuanya telah diberikannya kepadaku, kata Yesus. Jadi kita yang telah sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus secara pribadi. Yesus mengatakan, kita-kita ini telah diberikan ke dalam, telah didaftarkan di dalam buku kehidupan. Ya. Di dalam Yesus Kristus. Maka dikatakan di sini, di antara mereka yang sudah sungguh-sungguh bertobat di nama secara pribadi, yang notabene nama-nama mereka sudah saya catat itu, kata Yesus. Ya. Tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah binasa, dan tidak akan pernah pindah ke neraka. Walaupun mereka, orang-orang sudah percaya kepada secara pribadi itu, sudah meninggal, kata Yohanes ini. Akan dibangkitkan juga kok nanti pada akhirnya. Maka untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita punya orang tua, sanak famili, saudara, mungkin mereka sudah dipanggil oleh Tuhan puluhan tahun yang lalu. Bahkan ribuan tahun yang lalu. Jangan takut, jangan gentar. Jangan cemas. Kalau mereka sudah sungguh-sungguh bertobat di rumah secara pribadi, mereka juga nanti akan dibangkitkan lagi secara roh pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua. Untuk itulah, seringkali saya katakan dalam ibadah,
penghiburan atau pemakaman. Kematian itu adalah jalan untuk kita masuk surga. Bagi orang sudah sungguh-sungguh bertobat terima kasih. Maka untuk itu setiap orang Kristen menjadi sesuatu hal yang wajar. Sebenarnya kalau kita pasti akan kehilangan anggota keluarga, sanak famili saudara kita. Karena hanya itu jalan yang itu salah satu-satunya jalan yang telah ditentukan oleh Tuhan untuk kita masuk surga bagi mereka yang sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Ya. Jadi ayat 20 dikatakan, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak, artinya apa? Setiap orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat tidak secara pribadi dalam hatinya, ini sama dengan artinya melihat anak dan percaya kepada Yesus, beroleh hidup yang kekal, dijamin pasti masuk surga, bukan masuk neraka. Dan mereka akan dibangkitkan pada akhir zaman. Jikalau mungkin mereka sudah kudung terlanjur meninggalkan dunia ini, mesti mereka akan dibangkitkan. Nah, kalau kita yang masih hidup nih, yang sudah bertobat tidak secara pribadi, misalkan Yesus datang kedua kali nih, bersamaan dengan kita masih hidup, ya kita sudah barang tentu langsung juga. Tapi yang jelas, tubuh lama kita ini akan dibaharui, dipakaikan dengan tubuh yang baru, yang tidak lagi terkontaminasi, tercampur dengan dosa. Supaya apa? Supaya dengan tubuh yang baru itu, kita bisa masuk surga, layak masuk surga. Bagaimana dengan orang tua, sanak famili, saudara kita yang sudah meninggal dunia? Kan tubuh mereka sudah dikembalikan kepada tanah. Sama, mereka juga akan dipakaikan tubuh yang baru. Tubuh yang tidak mengandung unsur dosa. Seperti yang dimiliki oleh Adam dan Hawa. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah sungguh-sungguh bertobat tidak sama Yesus, nama kita aman, tentram, tercatat di dalam diri Yesus, tercatat di dalam buku kehidupan Tuhan Yesus, dan Dia sendiri yang menggaransi, Dia yang menjamin, Dia yang memproteksi, kita pasti masuk surga. Tapi jangan lupa, bukan karena agamanya Protestan ya, bukan karena agamanya Katolik, bukan, jangan salah lagi tuh. Tapi karena sungguh-sungguh bertobat terima secara pribadi. Nah, bagian yang keempat, Yudas pasal 1 ayat 24. Saya baca untuk kita semua. Yudas pasal 1. Ya, ayat 24. Sebagai informasi, Yudas ini bukan Yudas yang menyelipkan Yesus ya, bukan Yudas yang mengkhianati Yesus, bukan. Tapi penulis kitab Yudas ini adalah salah satu saudara dari Tuhan Yesus ya. Jadi jangan sampai salah. Loh, Pak Tony kok Yudas katanya tidak masuk surga, tapi kok ada Yudas satu? Enggak, ini Yudas yang berbeda. Yudas pasal 1 ayat 24. Saya baca untuk kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan di sana ya dalam ayat 24. Bagi dialah yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang bahwa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan. Selagi bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung. Ini saya jelaskan dulu. Kalau kita sudah sungguh-sungguh bertobat tidak secara pribadi dan menunjukkan buah-buah dan bukti-bukti pertobatan kita melalui perubahan tingkah laku dan karakter dan perbuatan kita. Walaupun ada masalah, pergumulan, kesukaran, tantangan kita hadapi dalam hidup ini. Ada krisis ekonomi, ada krisis kesehatan seperti badai COVID. Dan segala macamnya. Tuhan itu tetap menjagamu, memeliharamu, memimpinmu, memagarimu, memberkatimu. Ini sekaligus menegaskan. Dalam kesukaran dan pergumulan, waktu itu datang menghampiri hidup kita. Tidak akan pernah Tuhan biarkan kita meninggalkan Dia, enggak. Karena tadi kan kita sudah sungguh-sungguh bertobat dengan Yesus. Kecuali kalau mereka belum sungguh-sungguh bertobat, ya murtad lah. Bahkan dikatakan, ya, Yesus tetap bertanggung jawab penuh, membawa kita, menopang kita, menolong kita, untuk terus-menerus semakin bertambah hari, minggu, bulan, Natal. Bertambah lebih benar, bertambah lebih baik, bertambah lebih kudus, bertambah lebih suci. Itu, ya.
Jadi dengan demikian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagi orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat terima secara pribadi. Ya, jangan mudah putus asa. Harusnya orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat terima secara pribadi. Tidak boleh putus asa. Seberat apapun persoalan pergumulan dalam hidup Bapak Ibu. Nggak boleh. Karena Roh Kudus sudah ada di hatimu, menghiburmu, menguatkanmu, menopangmu, dan menolongmu. Hanya orang yang belum sungguh-sungguh bertobat tidak yang berpotensi besar untuk mudah putus asa. Dan saya sudah menemukan dan sekaligus melayani orang-orang yang seperti itu. Dengan anugerah Tuhan masih bisa terselamatkan. Ya, ini penting. Termasuk juga orang yang bunuh diri adalah bukti bahwa orang ini belum sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. 11-12 dengan Yudas. Jadi jangan sampai berpikir bunuh diri itu mempercepat masuk surga. Enggak ada itu. Ajaran sesat itu. Bunuh diri itu hanya mempercepat Bapak Ibu masuk neraka. Maka sesukar apapun persoalan, kesulitan, tantangan, pergumulan dalam hidupmu. Ya, jauhi itu. Ya, dengan cara apa? Sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Saya akan baca 2 Timotius 1 ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga hari Tuhan. Ya, artinya orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat terima secara pribadi dalam hatinya, Bapak, Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak pernah lepas tanggung jawab. Tuhan tidak pernah menutup mata. Tuhan tidak pernah melipat tangannya. Waktu kita menghadapi persoalan, tantangan, dan pergumulan dalam hidup ini. Baik dalam kesehatan, baik dalam usaha, pekerjaan, bisnis, studi, yang Bapak, Ibu, saudara aku lakukan. Tuhan tetap memeliharamu, Tuhan tak menjagamu, Tuhan tetap menopangmu, dan Tuhan tak memberikan penghiburan dan pengharapan bagimu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami juga tidak pernah terbebas dan terlepas sebagai hamba Tuhan menghadapi tantangan dan pergumulan dalam hidup ini. Kami juga pernah bergumul masalah uang. Kami juga pernah mengalami makan tidak makan. Tetapi waktu kami mengambil keputusan sungguh-sungguh bertobat terima secara pribadi 25 tahun yang lalu, kesukaran dan pergumulan, kesulitan itu tidak langsung secara otomatis kami mengambil keputusan untuk meninggalkan Tuhan, enggak, tapi kami justru makin banyak terus berseru, bermohon, dan bergantung kepada Tuhan. Jadi orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus, yang namanya sudah tercatat di surga, di dalam catatan kehidupan yang Tuhan punya. Tidak ada kata bunuh diri. Tidak ada kata frustrasi dalam menjalani hidup. Dan juga tidak ada kata atau alasan murtad meninggalkan Kristus. Ini perlu Bapak Ibu kita pahami. Maka sekali lagi, saya lagi-lagi mengingatkan kita dengan lingkaran ini. Ya, pastikan hidup Bapak Ibu ada di lingkaran yang di atas ini. Di mana yang berkata di atas hati kita adalah Kristus. Yang digambarkan dengan hati kita adalah kursi ini. Kedagingan kita, mari kita serahkan, dipimpin dan diarahkan oleh Roh Kudus. Sehingga harapan, cita-cita, impian, Bapak, Ibu, Saudara, apakah dalam studi, dalam rumah tangga, dalam karir, pekerjaan, dan usahamu, pasti satu persatu akan didandani oleh Tuhan kalau kita hidup di sini. Dan bertambah hari, minggu, bulan, kita mengalami progresitas secara rohani, ya, bertumbuh secara rohani, dan juga perubahan pertumbuhan dalam hal pola pikir, pertumbuhan dan pembaharuan cara yang lebih dalam hal berkomunikasi, dalam belajar, dalam bekerja, dalam berbisnis, dalam melakukan segala sesuatu. Maka kalau sudah di sini posisi kita, saya katakan dari Bapak, Ibu, saudaraku, ya, orang yang seperti ini, esok, lusa, bulan depan, tahun depan, dipanggil oleh Tuhan, so pasti masuk surga. Ya, saat kita hidup dalam lingkaran yang di atas. Tapi jangan sampai
Kita masih ada di lingkaran yang di bawah ini, Bapak Ibu. Ya. Kristus masih di luar hidup kita. Dan menjadi Tuhan dan penguasa atas hidup kita. Gue, ego. Maka apa yang terjadi? Bertambah hari minggu, semakin lama kita hidup di dunia ini, kita akan semakin banyak berbuat dosa, dan dosa. Dan tinggal tunggu waktu Tuhan memanggil kita, sudah pasti. Tidak akan keliru penempatannya. Tidak lain, tidak bukan di neraka. Ini perlu kita pahami. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kristus, saya tiba pada satu kesimpulan. Keselamatan tidak dapat kita raih dengan melakukan kebaikan, hanya hidup saleh atau rohani, atau mengikuti semua tata cara ibadah liturgi yang ada di gereja kita. Gak bisa kita masuk surga dengan hanya itu. Juga tidak bisa hanya dengan kita dikenal di kantor, di sekolah, di kampus, atau di lingkungan RT RW. Oh, kita orang baik, orang yang murah hati, nggak bisa. Itu langsung menjamin kita masuk surga. Bahkan mungkin kita punya pengetahuan yang luar biasa. Kekayaan, popularitas. Kita punya. Tidak bisa menjamin kita masuk. Keselamatan hanya diperoleh karena kesadaran dan keputusan untuk sungguh-sungguh bertobat tidak secara pribadi. Dan membuka hati, menerima Yesus, mengundang Yesus di dalam hati kita. Itulah yang menjamin. Itulah yang memproteksi. Itulah yang memastikan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Nama kita tercatat. Bagaimana caranya, Pak Tony? Saya mau berdoa terima secara pribadi dalam hati. Bapak Ibu bisa memakai doa ini. Dengan cara Bapak Ibu sendiri aja. Di tempat masing-masing saja. Nggak usah nunggu Pak Pendeta, Pak Pastor datang melayani Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ikuti. Bisa perkatakan doa ini di hati, di pikiran, perasaan. Atau juga di mulut kita. Tapi dengan iman yang kita arahkan kepada Kristus, dengan keputusan dan komitmen untuk sungguh-sungguh bertobat. Bapak Ibu dapat berkata, Tuhan Yesus, saya mengaku orang berdosa. Saya percaya Kristus mati di kayu salib untuk menghapus semua dosa-dosa saya. Mulai saat ini, detik ini, momentum ini, saya membuka hatiku untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam hatiku. Kuasailah tata hatiku. Bentuklah saya menjadi seorang pribadi yang sesuai dengan kehendak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah bukti konkret bahwa orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat tidak secara pribadi di dalam hatinya, ada jaminan untuk kita apa? Masuk surga. Nah, untuk itu saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya firman Tuhan yang kita pelajari ini menopang kita sungguh-sungguh. Ya, menolong kita. Ya, untuk sungguh-sungguh yakin supaya nama kita tahu nama kita ada di surga. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan terus boleh menyempurnakan pemahaman dan pengertian melalui Roh-Mu yang kudus di dalam hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman ini. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, kalau mau Engkau namamu tercatat di surga, seperti yang sudah dijelaskan melalui firman Tuhan tadi. Mari, Engkau bisa mengikuti doa yang saya sebutkan ini dengan berkata, dimanapun Bapak Ibu Saudara. Katakan, mohonkan kepada Tuhan dengan mengatakan, Tuhan Yesus, saya mengaku orang berdosa. Saya percaya Yesus mati dan bangkit untuk mengampuni dosa dan kesalahan. Saat ini juga Tuhan Yesus, saya membuka pintu hati untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kuasai, pimpin dan kendalikan hati, pikiran, dan totalitas hidupku Tuhan. Hari ini, esok sampai selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus yang terus boleh mematahkan kebenaran-kebenaran kali dalam roh, jiwa, dan tubuh saudaraku ini. Dan Roh Kudus mampukan mereka untuk terus hidup bagi Kristus, berpikir bagi Kristus, bertindak bagi Kristus, melayani bagi Kristus, bekerja, berusaha, dan berbisnis, dan belajar juga hanya untuk memuliakan nama Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, saya ada informasi untuk Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendalami atau ingin konseling atau ingin bertanya banyak hal sehubungan dengan firman Tuhan, silakan Bapak Ibu bergabung bersama dengan kami dalam pembinaan iman secara gratis di Sekolah Alkitab Profesional setiap hari Senin jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam.
Atau bagi Bapak Ibu yang sudah jadi hamba Tuhan, yang sudah melayani Tuhan atau sebagai profesional yang ingin mendalami teologi, ya, yang ingin mendalami teologi atau yang mau mengambil program S1 teologi, S1 sarjana pendidikan Kristen, S2 teologi, master teologi, dan juga S2 master pendidikan Kristen. Silahkan kami undang, kami tunggu Bapak Ibu Saudara bergabung bersama dengan kami di Sekolah Tinggi Teologi Profesional Lembaga Pelayanan Pemimpin Indonesia. Informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudaraku, silahkan menghubungi nomor kontak saya langsung di dalam link YouTube yang sudah saya berikan. Tuhan Yesus memberkati.